Hari Lanjut Usia Nasional merupakan momentum penting yang diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada para lanjut usia atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Lebih dari sekedar seremoni, peringatan ini menjadi pengingat bahwa proses penuaan adalah bagian alamiah dari kehidupan yang harus dihargai, diterima, dan disikapi dengan bijaksana. Di tengah meningkatnya harapan hidup dan realitas masyarakat yang menua, muncul pertanyaan, apakah kita sudah cukup siap menyediakan ruang yang layak dan bermartabat bagi para lansia? Salah satu jawabannya dapat kita temukan di sejumlah panti Wreda yang kini tak lagi identik dengan citra suram dan keterasingan, tetapi justru menjadi tempat yang nyaman, teratur, dan mendukung kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Aduh, aku mah, padahal aku tuh ini ya, tapi aku begitu masuk ke sini tuh rasanya kayak surga lah gitu. Tinggal sendiri, bayar sendiri. Ya di sini kan apa-apa tuh terkontrol. Buat saya tuh saya seneng, tapi pokoknya jangan salah kiprah dengan panti jompo gitu. Di sini tuh banyak yang masih sehat. Kenyamanan dan perawatan yang terintegrasi menjadi alasan mengapa stigma negatif tentang panti jompo perlahan mulai berubah. Lansia tetap bisa aktif secara fisik, sosial, dan emosional, bahkan merasa lebih tenang karena berada di lingkungan yang terjaga. Bagi sebagian lansia, tinggal di panti bukanlah akhir dari kemandirian, melainkan awal dari fase hidup yang lebih tertata dan penuh dukungan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional menjadi panggilan bagi semua pihak untuk tidak sekadar merayakan usia lanjut, tetapi juga mengakui peran strategis lansia dalam pembangunan bangsa dan memastikan bahwa mereka hidup dengan kualitas, martabat, serta kasih sayang. Tanggal 29 Mei biasanya diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, mungkin tidak banyak ya di antara kita yang tahu bahwa ternyata ada yang namanya itu Hari Lansia. Tapi ini sebenarnya merupakan suatu peringatan yang penting karena menjadi tua ini merupakan nasib dari kita semua. Dan biasanya semakin tambah usia, semakin tua tentu bukan sesuatu yang dianggap secara positif, apalagi kalau ini berarti kita kekurangan mobilitas, kesehatan menurun, sudah pensiun, tidak ada pekerjaan ataupun aktivitas yang lainnya, sehingga mungkin saatnya itu perlu untuk menata kembali, meredefinisikan apa sih artinya bertambah usia, menjadi lansia. Nah, Insight with Desi Anwar saat ini berada di Panti Wreda Salam Sejahtera di Bogor. Dan saya akan bertemu dengan seseorang yang menjadi penanggung jawab dari Panti Lansia ini. Mari kita jumpai. Halo, Mbak Ana Hartawan. Ini Mbak Ana Hartawan sebagai penanggung jawab dari Panti Wreda ini. Iya. Dan biasanya mungkin kalau kita bicara dengan konotasinya ya, ini kan Panti Wreda, panti untuk panti jompo lah istilahnya. Untuk para lansia gitu. Iya, untuk para lansia. Ini bukan sesuatu yang dianggap positif ya. Ini cukup menakutkan misalnya kalau harus ke panti jompo, seolah-olah ini adalah bagian terakhir dari kehidupan kita. Tapi bukan seperti itu kan sebenarnya ya. Bukan. Jadi panti ini bukan tempat pembuangan ya, sorry gitu. Jadi panti ini ya tempat para lansia untuk menata hidup mereka lebih bermakna dan lebih menginspirasikan kita untuk kehidupan yang lebih bahagia. Iya, dengan suasana dan lingkungan yang asri ya. Betul. Alami dan menyenangkan kan. Terima kasih Mbak Ini Desi. cukup luas ya ini. Ya, lumayan. Kita di awalnya ini kita hanya para pendiri penggagas kita itu ya melihat para lansia yang terlantar ya, terbuang, makanya mempunyai satu misi kemanusiaan untuk membangun satu panti ini. Jadi panti ini tanah pertama yang kita ada di lingkungan yang kita
tempat di saat ini adalah pertama kali bangun Panti Werda Salam Sejahtera ini adalah tanah sumbangan salah satu pendiri kita, Wow. yaitu Bapak Edi Mulyanto. Ini tahun berapa waktu itu? Tahun 1995. Jadi wow, lumayan ya, sudah cukup lama ya, Sudah 30 tahun ya sekarang ya. hampir 29 tahun, udah masuk ke tahun 29. Oke, mungkin kita sambil duduk-duduk dan Oke, kita boleh. akan bicara lebih lanjut ya mengenai bukan saja visi misi, tapi kira-kira apa sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai Panti Jompo ini, betul. dan mungkin akan memberi kesan bahwa sebenarnya kalau tempatnya menyenangkan, aktivitasnya banyak, dan juga dari segi inilah emosionalnya itu sangat betul. positif. Berada di sebuah panti lansia ini merupakan salah satu pilihan ya bagi kita menjadi tua ya. Betul. Silakan mungkin di Oke. duluan. Insight with Desi Anwar kali ini berada di Panti Werda Salam Sejahtera di Bogor, nih sebuah panti lansia, dan saya ditemani oleh Mbak Ana Hartawan sebagai penanggung jawab dari Panti Werda ini. Ini sudah 6 tahun ya sebagai penanggung jawab ya. Dan tadi disebut bahwa panti ini sudah hampir berusia 30 tahun, didirikan oleh ada 10 founder ya waktu itu. Betul. Tapi saya tertarik ya, apa yang membuat pada saat itu para founder itu tercetus ide untuk membangun sebuah panti khusus untuk orang-orang lansia, Mbak Ana? Jadi di awal perkumpulan, jadi dari para teman-teman komunitas, mereka membentuk satu wadah. Jadi dari seluruh Indonesia, dari beberapa provinsi ya, terpikir ini kata Pak Edi Mulyanto, saya punya tanah ya, bagaimana kalau kita membuat sebuah panti jompo untuk para lansia tinggal, karena dilihat banyak orang tua yang terlantar, tidak terurus gitu. Terutama bagi mereka awal-awalnya itu mereka mempunyai guru-guru sekolah yang sudah menginjak usia tua banget dan tidak punya anak, tidak ada yang urus. Dari situlah terinspirasi untuk membangun panti jompo, dasar dari kemanusiaan serta untuk menjadikan panti ini bukan tempat panti buangan orang tua. Jadi panti ini kita bisa mengurus para orang tua dan anak-anak yang menitipkan orang tuanya di sini pun harus ikut merawat juga. Jadi kita dasarnya tetap pada Aspek kebudayaan, kemanusiaannya juga aspek ada. kemanusiaan. Kalau dari kita lebih ke budi pekerti ya, Iya. dicekui, bakti kepada orang tua. Iya. Nah mungkin apalagi kita budaya timur ya, Iya, dengan budaya timur. Biasanya itu anak itu orang tua itu kalau semakin tua kan tanggung jawab anaknya. Betul. Iya. Nah untuk yang pertama kali yang ditempatkan di sini itu dari mana-mana saja mereka lansianya dan Lebih banyak dari luar kota ya. Jadi memang founder-founder kita ini rata-rata ya dari Kalimantan, dari Jambi, dari Medan, Jakarta hanya ada beberapa saja. Jadi lebih banyak Dari daerah justru dari daerah ya. justru lebih banyak. Nah ini kenalan atau bagaimana untuk mendapatkannya lah istilahnya? para Awalnya lansia yang dari para guru. dari para gurunya. Jadi para guru masuk dulu, setelah para guru masuk dari kenalan-kenalan gitu. Jadi di sini kita di panti juga penghuni pertama panti ini saat ini masih stay di sini. Masih dari Dari saat sekarang ini? awal pertama dia masuk sampai saat ini masih tinggal di sini. Nah sekarang ada berapa? Ini kan tadi disebut ada 88 kamar kan Iya, yang dihuni. yang Ada bisa berapa? dihuni. Sekarang kita lansianya? terisi ada 50. 50. Tapi Iya. rata-rata paling rendah atau paling tinggi berapa jumlah lansia yang dititipkan di sini? Sekitar 80-an umurnya. 80 Rata-ratanya 80-an usianya. usianya.
75 sampai 80. Jadi paling Yang muda sekitar. Pokoknya nggak ada yang belum ada yang 60-an kan? Ada. Oh, ada juga. Yang termuda 64. 64 Iya. ya. Nah, ini biasanya alasan kenapa dititipkan di sini itu seperti apa rata-rata latar belakangnya? Apakah karena mereka tidak punya anak atau anaknya juga tidak sanggup untuk merawat orang tuanya? Mungkin ada cerita-cerita yang bisa di-share. Kalau ditanya rata-rata sih hampir bervariatif ya. Jadi ada yang memang tidak punya anak, tidak berkeluarga, ya ada yang punya anak, ada yang istrinya meninggal, ada yang suaminya meninggal, jadi mereka pilih tinggal di sini. Jadi bervariatif sih semuanya. Tidak untuk ada syaratnya nggak untuk ada syarat kita di sini yang pasti si penghuninya harus mandiri, dan arti kata mereka masih bisa aktivitas, masih sehat. Tapi kalau di kursi roda nggak apa-apa juga? Kalau untuk di kursi roda itu rata-rata yang tinggal di kursi roda itu mereka tinggal di sini udah lama, berjalannya waktu itu mereka sakit. Tapi dari awalnya mereka harus sehat, dalam keadaan sehat. Dan tidak pikun dan lain sebagainya. Mandiri dalam arti apa? Mandiri bisa mandi, bisa berkomunikasi, bisa ikutin aktivitas. Masih semangat lah gitu. Masih semangat ya. Dan ini dari segi carernya, ya fasilitatornya, atau ada berapa di sini dan apa-apa saja mungkin yang karena kan semakin tua biasanya nanti ada kesehatan yang menurun, masalah kalau kita di kalau sini sakit dan kita setiap hari yang stay di sini ada perawat. Ada perawat. Ada perawat stay yang setiap hari mengecek kesehatan mereka. Ada berapa perawatnya di sini? Perawat kita ada 3. Ada 3. Terus kalau untuk caregiver, untuk umum ya caregiver mengurusin hariannya mereka, kita sekitar ada 15. Ini caregivernya datang dari sini atau harus disediakan oleh para kita keluarga? dari panti. Keluarga tidak menyediakan caregiver. Nah, biaya-biaya apa saja yang diperlukan? Ada biayanya kan? Ada biaya. Jadi mereka hanya membayar biaya tetap aja gitu. Kita mulai dari harga 3.500.000 untuk kamar kecil dan 5 juta untuk kamar besar. Ini untuk berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Ya, Oke, 1 bulan. Jadi antara 3 sampai 5. Nah, ini termasuk apa? Ini udah termasuk makan 3 kali, snack 2 kali, perawatan dari kita, pembersihan kamar, dan semua activity. Kecuali kalau yang bersangkutan sakit, ada minum obat. Jadi mereka semua dengan 3.500.000 dan 5 juta, mereka udah mendapatkan fasilitas dari kita semua, komplit semuanya. Nah, itu biasanya yang membiayai mereka itu apa? Perlu membiayai sendiri atau keluarganya yang membiayai? Apalagi khususnya bagi mereka yang kurang mampu, apakah ada semacam grant begitu atau? Rata-rata keluarga. Dan ada juga dari murid ya. Dan ada beberapa penghuni juga kita mencarikan anak asuh. Jadi dengan berjalannya waktu, seperti contohnya, maaf ya Om Asye, tinggal di sini terlalu lama, dia juga tidak berkeluarga, orang tuanya udah meninggal, dan saudaranya juga ekonominya terbatas. Nah, jadi kita berusaha untuk mencari anak asuh untuk dia gitu. Mereka di sini para penghuninya disebut oma opa ya. Ini ya, kan oma opa. Ini seperti asrama ya. Betul. Jadi masing-masing punya kamar ya. Jadi privasinya kan dijaga. Makanan itu juga sesuai dengan ini untuk gizi yang betul. Dicocokkan lah ya. Dicocokkan. Nah, kegiatannya apa saja dari mereka bangun sampai tidur itu seperti apa? Jadi kalau untuk setiap harinya mereka jam 6 mereka sudah siap-siap, mereka udah mandi, udah selesai. Jam 7 pagi mereka udah sarapan, setelah sarapan mereka berjemur. Setelah berjemur mereka aktivitas dengan senam. Senam itu di sini kan ada beberapa blok. Jadi mereka mencari teman-teman sendiri. Ada yang senam stretching, ada yang goes gitu. Jadi ada yang jalan. Nah, terus kita jam 9 kita mulai mengumpulkan mereka di ruang serbaguna untuk senam bersama. Ini tiap hari? Setiap hari.
setiap Berapa hari kecuali lama hari itu Minggu. Senam bersama sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi yang paling rutin 15 menit, sisanya yang 15 menit lagi yang tidak kuat ya mereka istirahat sendiri di tempat duduk mereka masing-masing. Nah, setelah jam 9 kita ada jam snack. Kita beri mereka istirahat 1 jam. Jam 10 kita mulai lagi aktivitas harian. Seperti origami, menggambar, Nah, mewarnai, ini ada berhitung. guru-gurunya yang didatangkan memang khusus untuk Tidak, mengajarkan itu dari caregiver kita Oh, dari masing-masing. caregivernya Jadi kita memang udah menyusun jadwal rutin untuk caregiver yang mendampingin mereka. Kalau untuk sekarang Merawat ini orang panti jompo ini malah merupakan pilihan para orang tuanya sendiri. Ya justru pilihan orang Justru tuanya pilihan sendiri. orang tua sendiri. Lain dengan kita bicara mundur ketika 10 atau 15 tahun yang lalu. Ini dari kita bicara secara ini ya. Biasanya kalau kita bicara tadi panti jompo Iya. itu mungkin dianggap bagi orang tuanya itu Iya. sendiri, wah jangan dong gitu. Kalau sekarang tuh bagaimana ya? Karena saya lihat kan anak di zaman modern ini anak-anaknya juga semakin sibuk atau mungkin rumahnya juga semakin sempit Iya. dan kemudian ya tidak ada waktu ataupun tidak bisa lah misalnya merawat orang tuanya. Apakah ini bisa dijadikan alternatif, Mbak Ana, untuk Kalau untuk sekarang merawat ini orang panti jompo ini malah merupakan pilihan para orang tuanya sendiri. ya justru pilihan orang Justru tuanya pilihan sendiri. orang tua sendiri. Lain dengan kita bicara mundur ketika 10 atau 15 tahun yang lalu. Jadi kalau 10-15 tahun lalu ada yang membawa orang tuanya ke sini, setelah anaknya pulang, si orang tuanya menyatakan, Kok saya ditelantarkan, saya dibuang. dibuang. Kok dibuang gitu? Tadi saya hanya disuruh beres-beres. Tahu-tahu sampai di sini pakaian saya ditaruh, saya ditinggalin pergi gitu. Tapi kalau untuk saat 3 tahun terakhir ini panti jompo ini adalah merupakan pilihan orang tuanya sendiri. Kenapa ya kira-kira itu? Mereka merasa lebih bisa bersosialisasi, ada aktivitas, lebih diperhatikan, lebih dihargai dan lebih disayang. Jadi ya rata-rata anak-anak sekarang kan semua kerja ya. Cucu juga sekolahnya juga sekarang pulangnya sore. Iya. Jadi nggak di rumah pun dia sendiri gitu, nggak punya kayak bengong gitu. Jadi lebih baik saya tinggal di sini gitu. Jadi banyak caregiver. Kita di sini adalah ratu dan raja. Jadi selalu apa-apa semua kebutuhan atensi, kita. perhatian ditujukan kepada mereka. Ya, mereka merasa lebih diperhatikan, dicintai, dihargai gitu. Jadi ada hubungan emosi juga dengan caregivernya itu di sini. Betul, betul. Ya. Menurut Mbak Ana harus lebih banyak lagi ini rumah-rumah khusus untuk lansia seperti ini di Indonesia. Ya. Karena kita kan juga populasi kita semakin lama semakin tua. bertambah. Tapi walaupun dengan ya sementara biasanya orang sudah umur 55 ke atas sampai 65 itu udah pensiun, tapi ternyata kalau misalnya masih hidup sampai umur 85 kan berarti ada waktu di mana yang masih cukup banyak ya. Masih bisa aktif gitu. Ya kalau menurut saya panti jompo itu memang perlu diperbanyak dan satu poin perlu diatur panti itu yang bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya dengan aktivitas yang banyak, ya dengan pelayanan yang bagus. Jadi maksud orang tua itu masuk ke panti itu tidak dibiarkan gitu, tidak biarkan mereka tuh tiap hari tidur di kamar aja. Jadi mereka ada kreativitas, jadi mereka bisa berkarya, mereka bisa mengisi harinya, mereka bisa sosialisasi, itu sangat penting gitu. Mereka juga bisa ini nonton, Ya, bisa bisa tadi nonton. ada ruang karaoke juga Ya, katanya di nonton sini, karaoke nyanyi. bersama, menari bersama itu adalah suatu kebahagiaan bagi Ya, mereka. apalagi kumpul-kumpul ya Kumpul-kumpul, biasanya betul. semakin tua kan sepi ya. Sepi, jadi mereka juga butuh teman
teman bercerita, teman ngobrol gitu. Ya pastinya saat ngobrol pasti mereka mundur ya. Masa lalu saya seperti ini, saya sekarang begini. Ya lebih banyak mereka sih kalau bercerita lebih membanggakan keluarga mereka. Tapi ini kan sehat kan, mereka bisa berkomunikasi Betul. kan, daripada merasa tidak berguna, Tidak berguna atau tidak punya tujuan yang jelas gitu. Ya, Tapi untuk memaintain suatu panti seperti ini kan sudah hampir 30 tahun ya. Apa challenge yang terbesar atau tantangan yang untuk ini kan saya lihat lahannya cukup besar, bangunannya juga luas, berarti kan butuh biaya, Betul. butuh fasilitas dan lain sebagainya, itu bagaimana? Ya tantangan terbesar karena ini mungkin sebuah panggilan jiwa ya. Ya kita jalanin, kita harus bersabar, bersyukur bisa ngurus orang-orang tua yang di sini. Yang pasti ya biaya ya. Tapi Dari mana? selama- Kalau dulu kan dari Donat ada foundernya, tapi kalau dari Iya. sekarang bagaimana Jadi untuk kalau untuk kita sekarang ini survive? selama kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua yang tinggal di panti ini, berkat selalu hadir di Jadi kita. donor selalu ada ya? Selalu ada. Ya, jadi ini sebenarnya suatu ini ya, communal living ya, hidup bersama. Hidup bersama, betul. Dan kalau kita apalagi di kota-kota besar ya, Iya. sekarang banyak yang tinggal di apartemen, kan hidup semakin sendiri-sendiri ya, tidak kurang ya waktu untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Betul. Ini Mbak Ana melihat ini bisa membantu menjaga kebahagiaan. Jadi orang kita tua. kalau bicara untuk apartemen ya, kita yang di Blok A yang tadi kita masuk pertama itu awalnya 25 kamar. Kita baru dapat donasi dari satu keluarga. Jadi kita rubah menjadi ruangan untuk suami istri. Jadi terakhir kita ada permintaan dari para lansia, ngapain saya tinggal di apartemen? Jadi kami memilih mau akan tinggal di panti werda ini saja. Oke. Iya, jadi mereka merasa di Lebih apartemen nyaman. Di nggak ada apartemen apa-apa nggak ada gitu. apa-apa ya. Jadi di sini kita lebih nyaman. Jadi kalau kita malas kan kita nggak cari makan. Di sini kita makan 3 kali udah terurus, aktivitas ada Ada taman juga. taman juga, ada perawat juga. Dan bisa hidup jauh lebih sehat ya Betul, sebenarnya. Dengan makanannya juga mereka bisa bercocok tanam Bercocok sendiri. tanam tadi sendiri, kita lihat betul. ya. Nah kalau misalnya dari ini ke depan ya, apa kira-kira peran pemerintah itu harusnya seperti apa dalam kaitan dengan menjaga kualitas hidup lansia kita khususnya di Indonesia, Mbak Ana? Ya peran pemerintah mungkin lebih mensupport kita ya, panti-panti yang ada di Indonesia dan bisa membantu kita dengan sosialisasi lebih ke kesehatan ya. Kita butuh sosialisasi para perawat kita, memberikan edukasi kepada caregiver kita, dan lebih memperhatikan kita, keberadaan kita di sini, segala perizinan, segala kebutuhan Itu dimudahkan. itu ya? dimudahkan. Selama ini seperti ada tidak terlalu kita mudah. sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Bogor ya. Sampai saat ini kita sangat diperhatikan. Jadi dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Balai Kota sangat mensupport keberadaan panti ini. Ya seharusnya memang demikian. Betul, karena ini betul. kan merupakan tanggung jawab juga ya Iya. bagi pemerintah ya. Iya. Bukan saja keluarga, kita kan semua ya mau tidak mau sekarang banyak sekali tantangan nih, banyak sekali kebutuhan dan menjaga demografi supaya tetap bisa berkarya. Iya, betul. Apalagi katanya Indonesia emas tahun 2045, Tahun 2045. yang ada mungkin Indonesia perak ya karena rambutnya Sudah berubah. sudah berubah. Sekarang wishlistnya untuk ke depan ya, apakah ada rencana untuk ekspansi atau bagaimana meningkatkan jumlah, karena ini tadi hanya baru 50 ya 50, kamar, padahal kapasitasnya kan
lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan supaya lebih maksimal lah ini? Kita sih Penggunaan. berharap kalau untuk penambahan penghuni ya pasti harapan kita sebagai pengelola panti pasti iya ya. Cuman untuk menerimanya ini kita bukan saja kita menampung ya, tapi kami harus bertanggung jawab untuk si penghuni ini untuk aktivitas dan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kita akan berusaha. Jadi ada untuk seleksi mencari- juga sebelum diterima. kita seleksi. Kita seleksi dari keluarga kooperatif, keluarga bisa menerima SOP kita dan si lansia juga bersedia untuk mengikuti aktivitas harian. Gitu. Kalau dari segi pendanaan, apa kira-kira ini yang wishlistnya lah begitu supaya? Kalau untuk pendanaan ya pasti ya. Ya harapan besar ya mungkin tergerak pada donatur bisa membantu untuk berkembangnya panti ini, dan kita juga punya satu tower yang disebut Blok C ya, area tersebut masih kurang layak ya, kita akan merenovasi untuk memberikan tempat yang layak agar penghuni kita bisa bertambah lagi. Iya, mungkin juga imbauan atau bagi teman-teman yang memiliki lansia di rumahnya Iya. atau merasa sudah lansia. Ini saya juga udah masuk ke lansia. Ini definisi dari lansia kan kalau sekarang kan semakin tua ya. Semakin tua, betul. Ini apa kira-kira menggunakan fasilitas seperti ini untuk istilahnya menghabiskan sisa dari hidup itu menjadi hal yang positif? Ya selama kita masih bisa berkarya, bisa beraktivitas, bisa berjuang untuk hidup yang lebih bermakna, ya kita jalanin. Dan panti ini memberikan kesempatan itu ya? Panti ini memberikan kesempatan kepada para lansia untuk menjalani kehidupan di usia lanjutnya. Dengan fun ya? Dengan fun. Dengan dikelilingi oleh banyak teman. Betul. Dan taman. Taman. Baik Mbak Ana, terima kasih banyak dan sama-sama. insight-nya dan juga sukses. Kita harapkan semoga teman-teman oma opa di sini juga selalu happy, sehat, dan umur panjang. Ya, kita akan kembali bersama Insight with Desi Anwar dari Panti Breda. Salam sejahtera, tetaplah bersama kami. Jadi usia biologis seseorang itu belum tentu sama dengan usia kronologisnya, dan itu yang kita upayakan supaya jangan sampai seseorang itu usianya 60 tahun tapi usia biologisnya itu sudah jauh melampaui 70 tahun, 80 tahun. Kembali bersama Insight with Desi Anwar. Kali ini topik kita mengenai lansia. Ini karena pada tanggal 29 Mei kita merayakan Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu ya, tapi ternyata ya ada yang namanya Hari Lansia. Dan menurut saya itu perlu dirayakan karena kita semua ini semakin lama semakin tua ya. Betul. Termasuk saya sendiri ya. Saya sudah ditemani oleh Dr. Estika, konsultan geriatri dan juga yang sekarang lagi studi S3 katanya di Belanda dan praktek di Fakultas Kedokteran di UI. Saya Ya. Apa kabar Dr. Estika? baik, terima kasih atas kesempatannya. Masih muda tapi kita sudah ahli geriatri. Ini nama terminologinya itu geriatri ya Geriatri. kalau sudah lanjut usia. Nah, kita berada di Panti Breda saat ini. Ini tempat di mana lansia itu bisa menghabiskan sisa kehidupannya dengan bahagia, penuh dengan aktivitas. Tapi Dr. Estika sendiri melihat ini zaman sekarang ini ya, apa sih sebenarnya definisi dari lansia ini? Apalagi usia, angka kematian kita kan semakin lama kan orang hidup semakin
lama. Betul. Lah. Kalau dulu mungkin 40, 50 sudah merasa sangat tua, apalagi 60, tapi sekarang 70, 80, bahkan 90 dan masih dalam kondisi fit dan prima. Bagaimana kita meredefinisi yang namanya usia itu? Jadi kalau definisi lansia itu secara kronologis usia 60 plus menurut peraturan Kementerian Kesehatan Indonesia itu sudah masuk kategori lansia. Tapi sebenarnya kita harus bedakan usia kronologis dengan usia biologis. Karena bisa jadi seseorang berusia 60 tahun, tapi sebenarnya secara biologis itu usianya masih 40 tahun. Like me. Rasanya begitu. Ya, jadi Sudah 62 tapi biologically 62 mungkin 17 tahun. Paling tidak 17. mentally. ya, Merasa tetap betul. muda. Jadi usia biologis seseorang itu belum tentu sama dengan usia kronologisnya, dan itu yang kita upayakan supaya jangan sampai seseorang itu usianya 60 tahun tapi usia biologisnya itu sudah jauh melampaui 70 tahun, 80 tahun. Karena lansia ini memiliki berbagai komorbiditas ya, penyakit, sehingga jauh lebih tua dari aslinya. Nah, geriatri itu sendiri ya, ini apa persisnya dalam Geriatri ilmu kesehatan, dan apakah ada approach ataupun penanganan yang tertentu ya? Oh, ini kalau sudah di atas sekian harus begini dan ada. Kalau misalnya masih kecil kan ada tahap-tahap stages di mana anak itu tumbuh berkembang. Nah, ini lansia ini sendiri memiliki stages atau tahap-tahap yang harus kita ketahui dan harus kita waspadai. Betul. Lansia sendiri merupakan tahap akhir dari fase kehidupan seseorang. Jadi dari lahir, bayi, balita, remaja, dewasa muda, dewasa tua, pralansia, sampai lansia. Lansia sendiri dibagi-bagi ada lansia yang muda, menengah, dan lanjut sekali. Kembali ke pertanyaan Mbak Desi, geriatri itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari seluk-beluk lansia. Karena memang karakteristik seorang lansia itu berbeda dari dewasa pada umumnya. Mereka seringkali memiliki gangguan fungsi organ yang sudah menurun, gangguan fungsi kognitif, kemudian harus mengkonsumsi banyak obat, mengalami malnutrisi, dan seringkali disertai dengan gangguan kemandirian, memerlukan bantuan dalam menjalankan aktivitas. Apalagi kalau sudah sehari-hari. pikun ya, dari otaknya sudah Iya, mulai itu ranah degeneratif. kognitif. Jadi demensia atau bahasa awamnya pikun itu sebenarnya kalau kita sudah sampai ke sana sudah terlambat. Karena kita tidak bisa membalik orang yang sudah mengalami demensia menjadi normal kembali, tapi kita bisa mencegah. Orang yang kita periksa, lansia yang kita periksa ini sudah mengalami penurunan fungsi kognitif, tapi belum demensia, kita cegah. Tergantung dari faktor risikonya. Itu yang kita harus maju nih, nggak nunggu dulu sampai terjadi. Ya, karena idealnya usia kronologisnya tidak apa-apa bertambah, tapi secara biologisnya kalau bisa masih tetap yang di tahap masih muda. Iya, kan? betul. Begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini kan Dokter Estika kan banyak mungkin melakukan studi ya. Ini bagaimana profil dari lansia di Indonesia secara keseluruhan, apalagi dibanding mungkin dengan negara-negara lain? Jadi kita menilainya dengan menggunakan satu terminologi. Kalau bahasa Inggrisnya frailty, kalau bahasa Indonesianya padanannya kerentaan. Jadi rentak tuh jompo gitu ya. Kalau jatuh patah tulang. Kalau mudah sakit, kemudian juga kalau sakit sembuhnya lama atau bahkan sulit untuk pulih, gagal pulih. Nah, kalau dari penelitian yang dikerjakan oleh divisi kami dengan bekerja sama dengan cabang-cabang
geriatri yang lain, kita punya perkumpulan gerontologi medik Indonesia, Pergeni, penelitian multisenter. Ternyata yang fit itu hanya 13%. Ya, 13%. ya, yang fit. Yang fit. Fit Ini kita bugar. bicara usia di atas 60. Ya, yang fit itu 13%. Yang frail, rentak itu 25%. Jadi hampir 2 kali lipat. In between, itu ada pre-frail. Yang jumlahnya tuh 2/3-nya lah, 60-70%. Nah ini yang di borderline ini mau kita apain? Tentunya perlu intervensi yang agresif supaya mereka tidak jatuh ke dalam kondisi Yang rentak. rentak yang ternyata sudah 25% itu. Iya. Tapi sebabnya itu apa rata-rata khusus di Indonesia? Apakah karena nutrisi atau gaya hidup atau mungkin lingkungan Iya. dan ini apa suasana hati, kesehatan? Apa sebenarnya yang membuat yang fit itu sangat sedikit jumlahnya? Ya, multifaktor ya. Tadi saya sempat singgung mengenai usia biologis. Usia biologis itu kita bisa lihat dari berbagai parameter. Misalnya komposisi tubuh. Apakah massa ototnya cukup banyak atau massa lemaknya yang banyak? Kemudian juga kualitas ototnya, kekuatan otot. Kemudian juga dari imunitasnya, apakah ada gangguan imun. Kemudian juga dari penanda laboratorik. Jadi kalau secara genetik kita periksa nih, secara gen itu kan DNA-nya itu sudah ada timernya. Berapa kali dia bisa membelah diri. Ada Suatu telomer sel. semakin Nah, pendek gitu. telomernya semakin pendek berarti jatah hidupnya sebentar lagi gitu ya. Kemudian juga dari nutrisi. Nutrisi itu salah satu determinan yang sangat penting untuk kualitas hidup. Dikatakan bahwa seorang lansia yang mengalami malnutrisi itu mengalami risiko mengalami kematiannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang mempunyai gizi baik. Investasi itu nggak cuman secara finansial, tapi juga secara kesehatan, baik itu kesehatan fisik, kesehatan mental, kognitif, dan sosial. Nah dari segi proses penuaan antara pria sama perempuan kan beda kan ya. Nah khusus untuk perempuan yang biasanya kan lebih ini kalau semakin tua kan osteoporosis, mungkin gampang jatuh dan lain sebagainya. Ini kelihatan perbedaan kualitas penuaan gitu antara laki dan perempuan. Yang terlihat nyata adalah kondisi-kondisi yang dipengaruhi oleh status hormonal. Karena wanita mengalami menopause. Dan pada saat wanita mengalami menopause, maka terjadi penurunan kadar estrogen sehingga faktor risiko kardiovaskularnya meningkat. Sama dengan pria. Jadi bisa ini ya, Iya. hipertensi. Iya, tapi memang tidak hanya satu faktor aja ya. Karena secara umum wanita itu kalau ada keluhan akan lebih cepat datang ke fasilitas kesehatan, ke dokter. Dibanding laki. Kalau laki-laki mungkin mereka Enggak tetap pernah. saja merokok mungkin. tidak datang, tapi begitu datang sudah berat. Ya, sudah Iya. berat, sudah langsung. Betul. Padahal mungkin sudah lama ya diderita, ya, sudah kronis Iya. ya. Makanya penting sekali untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Walaupun kita merasa nggak sakit kok, tapi kan yang menentukan apakah kita sehat atau mungkin tidak sakit tapi sudah mulai ada kelainan dan sudah bisa diobati, itu penting. Oke, nah Dr. Estika ini mengingat ya usia kita juga sekarang kan lebih makin panjang kan, tapi bukan berarti kualitasnya itu kan semakin baik ya.
Nah, supaya lebih dari 13% ini yang fit ya. Iya. Apa dan kapan pencegahan ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas kita kalau sudah tua itu tidak terlalu drop Iya. dibanding ketika masih muda. Dan Tentu gaya hidup seperti apa yang harus gaya kita jalankan? Ya, tentu pencegahan lebih baik daripada mengobati karena mengembalikan itu lebih susah. Dan kita nggak bisa bergerak sendirian. Oleh karena itu, tim geriatri itu selalu terdiri dari satu tim kolaborasi. Ada dokter penyakit dalam yang subspesialis geriatri, ada dokter rehabilitasi medik, ada dokter psikiater yang memang menghususkan diri pada lansia, psikogeriatri, ada nutrisionis, farmasis, dokter-dokter dari berbagai disiplin ilmu, jadi interdisiplin. Jadi kita mengobati pasien sebagai pasien, bukan mengobati penyakitnya, karena kalau kita bikin daftar mungkin 15 penyakit gitu. Tapi apa Jadi sih? nanti 15 spesialis Tujuannya, hanya untuk penyakit. kita saling bertukar pikiran. Apa yang mesti kita lakukan pada pasien ini, kemudian kita juga ajak ngobrol pasiennya. Kalau pasiennya punya fungsi kognitif yang bagus, bisa mengambil keputusan. Kalau tidak, keluarga terdekat. Tapi rasanya sih kalau di Indonesia tuh keluarga masih berperan besar ya. Jadi kalau kita ngobatin satu pasien geriatrik, kita ngobatin satu keluarga tuh. Keluarga kita ajak kumpul, kita jelasin. Karena mereka jadi targetnya. primary care-nya ya mereka. Iya, mereka memang memberikan asuhan, memberikan kasih sayang kewajibannya. Tapi apakah kenyataannya seperti itu? Nah, bagaimana? Apa yang perlu disiapkan supaya kita bisa melakukannya dengan baik? Growing old gracefully, Successful aging successful aging, and meaningful meaningful aging. aging, Ya, memang and still active. still active with dignity. Memang investasi itu nggak cuman secara finansial, tapi juga secara kesehatan, baik itu kesehatan fisik, kesehatan mental, kognitif, dan sosial. Itu yang kita jaga. Kembali lagi, gaya hidup yang sehat, istirahat cukup, kemudian makan makanan yang sehat, melakukan physical exercise dengan rutin, sesuai dengan toleransi kemampuan fisiknya ya. Biasanya dokter akan merekomendasikan jenis olahraga yang cocok, dan Paling tetap bagus sebenarnya, menjaga paling bagus untuk interaksi lansia itu apa ini olahraganya? Ada dua, sebenarnya kan jenis olahraga itu ada yang sifatnya kardiorespirasi untuk memperbaiki fungsi jantung, Sirkulasi paru, darahnya. mengoptimalkan, dan ada yang resistance training, melatih otot. Keduanya harus dikerjakan secara bergantian. Jadi kalau kardiorespirasi minimal setiap hari keluar rumah jalan kaki setengah jam. Ya, atau jalan rasanya itu paling aman. Atau misalnya bersepeda, sepeda statis deh kalau takut jatuh gitu. Atau berenang, nggak bisa berenang, main jalan di air aja juga oke gitu. Kemudian resistance training bisa ada yang suka yoga, pilates, tapi juga banyak latihan-latihan yang bisa dikerjakan di rumah, sederhana, dengan melakukan manuver ya, gerakan-gerakan pembebanan sedikit-sedikit untuk merangsang pembentukan otot. Dan asupan makanannya juga proteinnya harus cukup, vitamin D dan kalsiumnya juga bagus. Makanya kan ada hari lanjut usia nasional ini kan untuk membangkitkan awareness, memberikan apresiasi kepada warga lansia, kemudian juga meningkatkan awareness bagi keluarga, masyarakat, negara. Ayo dong, ini populasi rentan yang wajib dapat perhatian.
Tadi kan disebut growing old with Yes. dignity. With Di dignity. Indonesia ini bagaimana persepsi? Ya mungkin kalau dulu kan semakin tua semakin bijak. Kalau orang Ya. tua ngomong itu didengerin. Ya. Tapi sekarang mungkin dengan nggak tahu ya apakah masih seperti itu di budaya kita, apalagi dengan kita sangat sibuk dengan gadget, tidak terlalu suka berkomunikasi, dan masing-masing orang juga tampaknya sibuk dan lain sebagainya. Ada nggak shift dalam bagaimana kita memperlakukan orang? Generation. Ya, Generation lebih gap ya? Generation gap Ya, and value kali ya. value gap, Betul. atau ya kalau sekarang misalnya boomer atau ini, dan apakah ini mempengaruhi kesehatan mental bagi? Iya, jadi karena lansianya bertambah banyak, kemudian generasi mudanya bertambah sedikit, karena sekarang kan orang enggan gitu punya anak banyak-banyak ya. Kemudian terjadi yaitu sandwich generation, di mana yang sekarang nih usia reproduktif, usia produktif ya, lagi jaya-jayanya, mereka harus menghidupi keluarganya tapi juga menanggung orang tuanya. Menanggung orang tua kenapa? Karena pembiayaan kesehatan itu belum semuanya dijamin. Justru biasanya di atas 65 susah sekali kan dapat asuransi Susah. kesehatan Memang kita atau- punya BPJS, tapi alhamdulillah ada banyak yang bisa di cover, tapi tidak sepenuhnya bisa di cover. Jadi masih banyak, kalau pengalaman saya pribadi, lansia-lansia yang harus menggunakan biaya sendiri untuk berobat. Padahal pengobatannya tuh rutin, jangka panjang dan berat, sehingga bisa keluar uang banyak sekali. Nah, di situ. Ini jadi istilahnya beban ya bagi semuanya juga Tergantung secara finansial, persepsi. ya. Tergantung persepsi. Jadi memang apakah harus mengandalkan anak? Enggak juga. Kasihan juga anaknya. Kasihan apalagi juga. kalau Jadi kerjanya juga gajinya pas-pasan. Betul. Anaknya punya. Kalau mau memang persiapkan sejak dini nih. Sebelum masuk lansia, persiapkan kesehatan, persiapkan juga finansial, karena saya pernah ngasih nasihat ke pasangan suami istri, ibu bapak, jangan habiskan tabunganmu untuk pernikahan anakmu karena ibu bapak harus menyiapkan dana pensiun. Ini penting, jangan dihambur-hamburkan Iya. untuk yang sesaat ya. Sesaat, Ya. tapi harus berpikir panjang. Tapi untuk care ya, deh, menurut ini kita kan sekarang di sebuah panti, Ya. sebenarnya panti jompo ya. Ya. Ini alternatif untuk di mana dan bagaimana kita menghabiskan hidup kita dengan tahun-tahun terakhir ini, idealnya itu seperti apa? Karena kan tadi disebutkan kalau tinggal sendiri juga kesepian, Nggak aman, tapi tinggal kesepian. sama anak juga mungkin yang anaknya nggak pernah ada di rumah atau mungkin merasa sendiri juga. Jadi apa alternatif Iya. bagi orang yang semakin Di lama Indonesia? makin tua? Di Indonesia dan mungkin di luar negeri juga seperti apa? Kalau di luar negeri itu sudah banyak pilihan dan bisa dikatakan terjamin hidupnya, nggak usah pusing mikirin biaya kesehatan, kemudian juga panti Bredanya bagus sekali. Nah, ini salah satu panti Breda yang bagus, saya tadi sempat lihat-lihat. Tapi memang ada panti Breda yang bagus gitu ya, bagus banget. Ada juga yang ya mungkin karena budgetnya sedikit mepet, jadi malnutrisi seadanya. Iya, makanya kok kejadian malnutrisi itu banyak sekali terjadi di panti Breda yang mungkin budgetnya sangat terbatas. Jadi ini nih, kalau dibiarkan menjadi, jangan-jangan prevalensi frailty kita enggak 25% lagi, naik lagi. Itu yang kita khawatirkan. Rata-rata sekarang dengan orang tua
mereka memilih apa? Tinggal Kalau- di rumah dengan anak atau tinggal sendiri atau Iya. ya memilih untuk berhidup Di dalam satu sini. komunitas yang isinya orang yang seinilah senasib lah istilahnya. Peer group ya. Bisa jadi pilihan terakhir. Artinya kita ajak dulu orang keluarga, kita temu kenali aset di keluarga. Aset ini bukan berarti harta, warisan, bukan, tapi anaknya ada berapa, perannya apa, bagaimana lingkungan di rumahnya, itu aset. Untuk menentukan ini bisa tinggal di rumah sendiri atau rumah anak. Atau bisa juga pilihan pertama, kalau emang kita rasa kok support system keluarganya nggak mendukung, lebih baik tinggal di panti dengan pengawasan 24 jam, anaknya bisa patungan untuk membayar gitu. Asal dikunjungi, jangan ditinggal ditaruh dan terus dilupakan. dilupakan. Atau kesadaran sendiri, saya pengen hidup di nursing home supaya banyak kegiatan, banyak teman sebaya, jadi sosialisasinya enak. Rumah jual aja, kita nikmati hari tua di sini. Itu ada yang memilih ya. seperti Sekarang itu. tadi Ya. Mbak Ana juga ya penanggung jawab di sini mengatakan bahwa rata-rata yang tinggal di sini mereka memilih untuk tinggal di sini karena lebih suka hidup dengan Iya. teman-teman, punya aktivitas, ada yang memperhatikan, Betul. tidak sendirian dan lain sebagainya. Ini kan dalam rangka Hari Lansia Nasional. Betul. Coba pesan optimisme dan positif supaya nggak terlalu Gloomy. gloomy. Supaya sebenarnya kita semakin tua itu harusnya semakin happy dan Makin semakin happy. bermakna hidupnya. We have the right to define our own happiness ya Mbak Desi. Jadi kebahagiaan kita tuh bisa loh kita definisikan, nggak tergantung orang, nggak tergantung pemikiran harus begini begitu. Jadi memang menua itu kan bersama pasangan, ngobrol, harus punya kualitas hubungan yang baik, rata-rata ya. Atau kalau pasangan sudah nggak ada atau memang nggak berpasangan, bangun komunitas sosial, interaksi sosial yang bagus. Kemudian juga kembali lagi, what we eat, what we do, what we think, itu menentukan kita mau jadi seperti apa nanti. Jadi kalau Mbak Desi seperti ini, mungkin waktu mudanya udah Investasi. Sekarang tinggal narik tabungannya ya. Tinggal menikmati. Masih bisa aktif. Oh ya, aktif rasanya banyak ya. Saat ini kan sudah mulai ada kayak kafe-kafe yang mempekerjakan lansia. Kemudian juga awareness, stigmatisasi bahwa lansia tuh jompo, Dan useless, tidak bisa berkontribusi. Iya, Sebenarnya itu enggak, stigma. kan? Enggak. Masih bisa produktif Ya, kalau mungkin usia Iya. pensiunnya harus dinaikin ya tuh. Mungkin. bisa. Kalau di luar negeri 65. Iya, 65 tahun. Kalau 55 saya rasa terlalu muda. Jangan. Baru memulai. Bentar lagi saya pensiun kalau gitu. Jangan. Kemudian juga awareness. Makanya kan ada hari lanjut usia nasional ini kan untuk membangkitkan awareness, memberikan apresiasi kepada warga lansia, kemudian juga meningkatkan awareness bagi keluarga, masyarakat, negara. Ayo dong, ini populasi rentan yang wajib dapat perhatian. Kalau di bayi dan balita sudah banyak yang peduli mengenai stunting. Nah, di lansia juga kita punya fenomena yang namanya frailty. Jadi dari promotif pencegahannya gimana, mulai healthy eating, cukupi kebutuhan gizinya. Ayo mereka interaksi sosial, physical exercise, berikan bantuan sosial supaya mereka nggak pusing dengan biaya. Dan bahkan mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang tidak kalah produktif. Betul. Karena mereka punya kebijaksanaan, Wisdom. knowledge, ya, Betul. pengalaman yang bisa digunakan ya. Betul Jadi sekali. harusnya ada Wisdom. inilah.
wisdom yang nggak bisa belajar dari Iya, buku ya tapi mungkin dari untuk pengalaman anak hidup. generation itu perlu juga ada Perlu. balance gitu. Iya. Baik. Balance. Terima kasih banyak Dr. Estika. Sama-sama, Dan Mbak kita Desi juga Anwar. mengharapkan bahwa ya lansia itu sebenarnya ini mindset ya. You're only as old as you feel. Bisa saja tua, Iya. tapi kalau kita menjaga kesehatan secara mental kita merasa selalu masih muda, masih optimis, saya rasa kita bisa melewati hari-hari lansia kita dengan penuh bermakna. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.